Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel Midah Rayasya. Kembali share juga aktivitas dan kegiatan hari ini. Dan apa kabarnya juga nih buat teman-teman, para bunda, semoga kita itu selalu diberikan kesehatan, selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Di kegiatan sore ya bun, jadi di sini seperti biasa lah ya, kalau memang di sore-sore harinya itu pasti deh diusahain untuk disapu semua bagian rumah ya kan. Dan yang paling terpenting juga kalau kayak aku ini harus banget juga di setiap sorenya itu ya simpun-simpun, karena kan bisa dilihat sih ya bun ya, untuk berantakan kayak gini itu kerjaannya si anak gitu kan, si Ralin. Pastilah ya kan, kalau lagi punya anak umuran-umuran kayak kurang lebih Ralin gitu, pastilah nggak bisa terhindar dari rumah yang berantakan. Dan kalau misalnya awet rapi itu syukur banget ya kan, tapi kayaknya nggak mungkin, pastilah ada dalam sehari itu pasti bakalan berantakan gitu kan, rumah berserakan sama mainan anak. Jadi ya udah nggak apa-apa, dibersihin dan dirapiin aja di setiap harinya. Jadi di sini juga kayak sebelum gelap gitu, aku usahain deh setiap harinya itu juga usahain rumah itu selalu udah dalam keadaan bersih gitulah ya, jangan sampai dibiarin gitu berlarut-larut sampai malam gitu kan, untuk berhamburannya si mainannya si Ralin ini. Jadi benar-benar kayak apa ya, kayak diusahain aja lah di setiap sorenya itu harus dirapiin ya, walaupun terkadang juga entar malamnya juga bakalan dihamburin lagi sama si Ralin mainannya, tapi kan ya nggak masalah juga kan, setidaknya udah dirapikan lah ya. Kalau misalnya malamnya nggak lagi dihamburin ya syukur ya kan, kalau misalnya dihamburin lagi ya udah nggak apa-apa, yang penting pas di saat keadaan senja itu ya, kalau menurut aku sih ya kayak diusahain aja lah itu tadi, supaya bersih aja gitu dalam keadaan rumah di dalamnya. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Nah, di sini habis selesai beresin semua berantakannya mainannya Ralin, karena tuh kayak lumayan juga sih. Kayak di seluruh bagian rumah tuh itu tuh ada aja berantakan mainannya Ralin maksudnya ya kan. Jadi habis beres-beres tadi juga untuk mainan Ralin, ya udah lanjut aja seperti biasa juga buat disapuin semua dan seluruh bagian-bagian rumah gitu ya teman-teman. Dan di sini ini tuh kayak cuaca sore hari ini kayak lumayan agak mendung sih ya. Entahlah ini nanti bakalan turun hujan atau enggak. Padahal di siangnya itu kayak apa ya, kayak hawanya itu panas banget dan terik gitulah untuk mataharinya. Pas udah sore tahu-tahu kayak mendung gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut aja akunya karena kebetulan sudah sore, jadi ya udah tutup-tutup deh semua jendela-jendela dan horden tadi ya kan yang di depan juga. Dan ini lanjut lagi akunya itu buat buang sampah, jadi diusahain banget sih ya teman-teman, kalau di setiap malamnya itu jangan sampai ada sampah yang terpemalam di dalam rumah. Jadi langsung aja aku buang ke tempat penampungan sampah biasa, aku buang juga sih yang di pinggir jalan itu. Dan jangan salfok juga sama yang suami itu ada kerekam di dalam video, soalnya tadi tuh pas lagi ngerekam ya tiba-tiba dianya juga pulang kerja gitu kan, langsung masuk. Dan kayak mau ngerekam ulang lagi males gitu ya teman-teman, karena kan butuh waktu dan lumayan capek juga sih kalau bolak-balik gitu harus ngulangin lagi rekamannya gitu. Nah, di sini lanjut lagi. Jadi di sini habis selesai buang sampah, akunya juga mau susunin aja deh buat piring-piring yang dicuci tadi pagi ke rak piring lagi. Karena apa ya, supaya ini juga sih meringankan untuk pekerjaan besok paginya gitulah ya kan. Jadi ya lumayan lah untuk besok pagi itu nggak ada momen buat cuci piring, buat nyusun piring maksudnya ke rak piring kayak gini, karena udah aku susunin aja di sore harinya kayak gini. Nah, itu tadi jangan salfok ya teman-teman sama si Ralin, dianya itu tadi rencananya mau mandi gitu kan, kayak mau mandi sama babahnya, cuman kayak masih nunggu-nunggu gitu. Jadi ya gitu deh hasilnya, nggak taunya masuk juga kerekam di video pas lagi aku susunin piring-piring kayak gitu. Nah, ini bener aja dong ya teman-teman, nggak taunya hujan deras banget ini di sore hari, dan tiba-tiba kayak gitu hujannya juga turun tanpa ada aba-aba lah pokoknya, dan lumayan bener-bener deras pokoknya.
Jadi ya kayak kaget juga sih kok tiba-tiba malah hujan. Biasanya kan kalau kayak cuacanya itu mendung pasti biasanya kan kayak berangin dulu gitu kan, dan mulai gerimis-gerimis sedikit kecil baru deh lebat. Tapi ini tadi memang sih mendung gitu kan di sore harinya, tapi kayak nggak ada aba-aba aja gitu, hujannya turun langsung tiba-tiba deras saja gitu. Dan singkat cerita ya teman-teman, nah di sini Ralinnya itu udah selesai mandi, jadi mau aku pakein baju aja langsung. Dan tadinya sih itu pas lagi mau mandi sempat hujan itu kan, jadi dianya itu kayak sempat diam dulu gitu nungguin buat hujannya itu reda, karena kan ya bisa tahu sendiri lah ya teman-teman, untuk di daerah dapur belakang itu nggak ada atapnya, jadi kalau pas lagi hujan deras kayak gini ya mau nggak mau nunggu hujan reda dulu baru deh bisa beraktivitas di belakang itu. Jadi tadi pas udah hujan reda baru deh dianya itu dimandiin sama babahnya. Jadi di sini udah selesai dimandiin, langsung aja buat aku pakein dia baju, dan seperti biasa lah ya buat dirapiin juga untuk bagian rambutnya dia ini. Soalnya apa ya, anaknya ini kayak banyak gerak gitulah, jadi kalau kayak rambutnya ini dibiarin terurai itu tuh bakalan menghasilkan keringat yang berlimpah gitulah ya di badannya, dan alhasil itu tuh juga bakalan cepat basah ini baju. Terkadang juga sih untuk si Ralin ini kalau di setiap malamnya itu pas udah mau tidur lagi, dia kalau udah berkeringat ya memang harus digantiin gitu bajunya. Makanya juga kayak ngikatin rambutnya kayak gini tuh kayak apa ya, kayak menolong juga sih buat dia itu nggak terlalu yang berkeringat, karena kan kalau kayak rambut diurai itu kayak ngerasanya itu kayak gerah dan panas aja gitu kan teman-teman. Dan kenapa juga gitu kan nggak harus dipotong pendek aja untuk rambutnya. Nah itu dia ya teman-teman, dianya nggak mau. Kemarin itu sih sempat juga sih ya kan yang dipotong pendek, cuman nggak mau yang pendek-pendek banget, jadi masih ada kayak rada-rada panjang gitulah. Jadi akunya juga nggak mau maksain dianya. Nah di sini singkat cerita lagi ya teman-teman, jadi di sini juga udah selesai mandi akunya dan udah malam hari. Nah di sini ini tuh aku mau bawa si Ralin, dianya katanya mau makan bakso. Sebenarnya sih kayak udah 3 malam gitu ya, 3 malam yang sebelumnya malam ini itu tuh udah 3 malam berturut-turut nungguin lelek bakso. Biasanya sih lelek bakso itu emang ada suka masuk ke dalam gang gitu kan, cuman untuk 3 hari kemarin itu tuh sama sekali nggak ada lelek baksonya, dan hasilnya ya dianya nggak makan-makan gitu untuk baksonya. Jadi ya udah aku putusin untuk di malam ini, kasihan juga ya kan dianya itu kepingin udah dari 3 hari yang lalu. Jadi ya udah deh aku bawa aja dianya buat pergi beli bakso gitu ke tempat pangkalan leleknya. Soalnya sih leleknya itu selain dianya itu keliling, ada juga di daerah rumahnya itu yang kayak buka tempat ini ya, kayak buka tempat makan gitulah, untuk kalau makan di tempat di rumahnya gitu maksudnya. Jadi ya udah aku langsung aja bawa si Ralinnya buat menuju ke tempat baksonya. Sebenarnya sih rada-rada ragu juga sih ya kan pas mau menuju ke tempat baksonya ini, takutnya memang tutup juga gitu di warung baksonya, karena kan kayak apa ya, kayak 3 hari kayak gitu tuh kan pikirnya sih kayak libur gitu kan, tapi ya alhamdulillahnya ternyata di tempat warung baksonya itu buka. Dan nggak tahu juga sih kenapa leleknya itu selama 3 hari kemarin nggak ada masuk ke dalam gang juga, nggak nanya juga gitu. Dan ini alhamdulillahnya udah pulang ke rumah ya teman-teman. Jadi dan membawa juga deh akhirnya bakso. Nah di situ juga aku ada beli. Tadinya sih kayak nggak pengen gitu kan pakai ini mie, tapi ternyata aku pikir lagi daripada nanti aku nggak pakai mie, tahu-tahu nanti pas tengah malam malah lapar gitu kan, malah makan nasi di malam hari malahan lebih kacau lagi. Ya udah deh aku tambahin aja mihun. Ini tuh karena kebetulan juga di dalam kulkas ada mihun, jadi ya udah aku tambahin mihunnya, dan di situ tadi sempat aku panasin juga gitu supaya mihunnya itu kayak lebih lemah aja. Dan lanjut deh ini kayak ya seperti biasa ya kan, kalau makan bakso itu harus diracik-racik seperti ini ya teman-teman, supaya rasanya itu tambah lebih enak pokoknya.
Oke deh teman-teman, selamat makan semuanya. Dan ini tuh pas banget ya kan, cuacanya habis hujan, dingin-dingin, disantap dengan bakso. Kok disantap dengan bakso? Menyantap bakso maksudnya. Nah, ini singkat cerita ya teman-teman, habis selesai tadi udah makan, terus di sini aku lanjut mau bikin kayak air jahe gitu. Soalnya tadi itu suami itu kayak minta gitu buatin air jahe. Cuman di sini sih akunya buat nggak terlalu banyak karena untuk si gula merahnya itu aku tuh sisa stoknya itu kayak sedikit banget gitu ya teman-teman. Jadi ya udah aku buatnya secukupnya aja dan seadanya gitu. Biasanya sih kalau kayak buat jahe kayak gini, maksudnya air jahe kayak gini ya aku buatnya itu biasa agak banyakan dikit. Cuman karena berhubung gula merahnya itu benar-benar sedikit ya udah aku sesuaiin aja sama gula merahnya. Dan ini juga jahenya juga enggak yang banyak-banyak banget, pokoknya ya disesuaiin aja lah gitu. Biasanya sih memang ya aku itu kayak wanti-wanti memang sih kalau untuk si gula merah ini, kalau kayak aku ngeliat itu kayak rasa sedikit, itu tuh pasti deh aku tuh cepat beli gitu ya teman-teman. Karena ya itu terkadang itu kayak suami itu ya kayak gini, kayak suka dadakan gitu minta dibuatin kayak air jahe kayak gini. Karena kan kalau air jahe ini enak gitu ya teman-teman, kalau kayak hari-hari dingin kayak kita masuk angin, terus itu kayak badan-badan capek, itu tuh juga rasanya kalau minum air jahe ini kayak lebih enak, kayak lebih entengan juga, dan yang pastinya itu tuh kayak hangat gitu di dalam badan. Nah, di sini lanjut ya teman-teman. Di sini akunya itu cuman potongin aja tipis-tipis untuk si jahenya. Sebenarnya sih mau digeprek juga bisa. Itu tuh malah lebih lebih cepat kerasa gitu untuk si jahenya. Cuman lagi malas menggeprek, jadi ya udah aku iris tipis-tipis dan itu sama aja sih. Cuman bedanya kayak lebih lamaan aja gitu lagi buat ngerebusnya gitu kan. Kalau untuk yang digeprek jahenya itu kan udah otomatis gitu untuk dari kayak dari sari ya itu ya. Ya pokoknya untuk dari rasa jahenya itu lebih keluar aja gitu kalau pas lagi digeprek jahenya. Nah, di sini udah beberapa menit, jadi di sini udah selesai buat bikin air jahe dan gulanya juga udah lemah. Terus itu kayak rasa jahenya itu udah keluar juga, jadi ya udah langsung aja aku matiin apinya, karena kalau kelamaan juga nanti takutnya malah kering airnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini langsung aja juga akunya itu buat salin ke gelas, jadi sambil disaring ya teman-teman, supaya juga kayak ada serpihan dari gula merah itu nggak keikut masuk gitu. Nah, di sini akunya itu kayak bikin 2 gelas, jadi untuk si gelas kecil itu nanti yang bakalan langsung si suami minum, dan yang di gelas hijau itu kan karena kayak lumayan gitu kan sisanya, jadi ya udah aku masukin aja di gelas itu dan nanti tinggal disimpan deh di dalam kulkas. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu mau diminum lagi ya udah tinggal dihangatin aja kembali. Tapi sih kalau untuk si kok susah sih jadinya mau ngomong, untuk si air jahe ini sebenarnya biar diminum dengan keadaan dingin juga enak ya kan teman-teman, karena dia tetap ada sensasi hangat lah untuk di dalam tubuh kita gitu. Tapi kalau misalnya kalau mau dengan sensasi hangat ya udah tinggal dipanasin aja gitu. Dan lanjut lagi ya teman-teman, di sini langsung aja akunya itu buat antarin air jahenya itu ke suami biar langsung diminum. Tapi sih sebenarnya nggak bisa juga sih langsung diminum, karena kan tadi benar-benar baru mendidih gitu kan. Jadi ya mau nggak mau nunggu dulu sebentar, kayak hangat-hangat gitu baru deh diminum. Oke deh teman-teman, sampai di sini aja untuk video kegiatanku di hari ini, di malam ini, dan di sore ini. Jadi jangan lupa juga buat terus tontonin video-videoku selanjutnya, dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi agar di setiap aku upload video baru ada pemberitahuan di HP teman-teman. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dan salah-salah perbuatan di video ini, dan mohon dimaklumi juga untuk segala kekurangan dan kelemahan yang ada di video. Sampai jumpa lagi di video-videoku selanjutnya. Dan jika sudah mampir ke channelku, jangan lupa buat tinggalin jejak. Wassalamualaikum, bye-bye.